sobat, assalamualaikum. Jumpa lagi di channel saya. Di tutorial kali ini saya akan membagikan cara bagaimana caranya menginstal TWRP di Redmi Note 5 Pro ya. Dan di sini TWRP yang saya gunakan adalah TWRP Orange Fox karena di TWRP Orange Fox ini lebih lebih mudah dan ada bahasa Indonesianya, tidak seperti TWRP yang biasanya. Dan sebelum kita mulai, alangkah baiknya jika sobat semua klik like, subscribe, komentar, dan juga bagikan jika dirasa video ini bermanfaat. Oke, syarat-syaratnya sebelum menginstal TWRP di Redmi Note 5 Pro ini adalah yang pertama, pastikan dulu baterai sobat penuh ya, atau di atas 30%. Lalu PC-nya atau laptop dengan operation sistemnya Windows 7 atau yang lebih atasnya juga boleh, lebih bagus. Lalu kabel USB original atau yang berkualitas baik. Kemudian ponsel sobat sudah unlock bootloader. Lalu pastikan juga di PC-nya atau laptop sudah terinstall ya ADB Facebook-nya. Kemudian ini hapus semua juga pin atau lock screen di ponsel sobat. Nah, jika sudah, caranya yang pertama adalah sobat download dulu aplikasi ini ya, TWRP Orange Fox-nya. Sebentar. Oke, yang pertama sobat download aplikasi TWRP Orange Fox-nya di Google ya. Kita buka Google, lalu ketikkan aja ini seperti ini, TWRP Orange Fox Redmi Note 5 Pro. Nah, nanti kan ada banyak pilihan, bebas sobat mau pilih yang mana. Kalau saya sarankan pilih aja yang atas. Lalu udah sobat download ya. Di sini cari alamat linknya. Nah, di sini ada nih alamat linknya. Nah, di sini juga ada pilihan jika ponsel sobat ini ROM-nya masih Oreo atau yang sudah upgrade ke Pi. Karena di sini punya saya sudah Pi, berarti saya download yang ini. Klik tautannya, lalu kita download. Di sini formatnya masih zip ya. Proses download sebentar. Ini ukurannya 42 MB. Oke, kita tunggu. Nah, ini sudah selesai. Jika sudah selesai, langsung aja buka di foldernya. Ini langsung kita ekstrak ya, kita klik kanan, lalu ekstrak file, ekstrak ini. Nah, jika sudah diekstrak, lalu kemudian kita buka folder ekstraknya. Nah, ini file recovery-nya kita ganti aja ya namanya ya, biar nanti gampang. Kita rename menjadi TWRP. Nah, jika sudah, langsung sobat salin, lalu letakkan di folder folder C. Sobat cari ini file program, lalu cari folder minimal ADB Facebook, lalu pastekan di sini. Nah, ini sudah ada ya. Jika sudah ada, sobat bisa keluar, lalu sobat bisa keluar dari sini. Langkah berikutnya adalah kita sambungkan ponsel kita ke komputer atau PC untuk menyalin
file twrp-nya yang tadi yang masih belum diekstrak, yang masih zip itu ke telepon. Sebentar. Nah, sudah terhubung. Sobat klik ini transfer file di ponselnya ya. Lalu sobat buka file tadi di unduhan. Sobat buka file di unduhan, lalu sobat salin file zipnya ini, salin, lalu letakkan di folder ponselnya. Kita buka folder internalnya, letakkan aja di luar, tempel. Nah, jika selesai, langkah berikutnya adalah sobat masuk ke mode fastboot di ponselnya dengan cara matikan ponsel, karena ini posisinya terhubung ya. Kalau sobat mau dilepas juga dulu tadi nggak apa-apa pada saat mematikan. Setelah itu sobat klik tombol power bawah dan volume, tombol power dan volume bawah secara bersamaan sampai muncul logo Bani. Tentu seperti ini. Nah, sobat letakkan kembali ponselnya. Lalu kita ke proses di PC-nya. Jika sudah terhubung, sobat buka program minimal ADB fastboot. Nah, di sini. Lalu sobat klik perintah, yaitu kita cek dulu ya, sudah terhubung apa belum ya dengan PC. Kita ceknya, perintahnya adalah fastboot devices. Nah, seperti ini, lalu klik enter. Jika sudah terhubung, maka akan muncul kode-kode angka dan huruf seperti ini. Ini tandanya sudah terhubung. Jika belum terhubung, ini nggak akan muncul ya. Setelah terhubung, lalu perintah selanjutnya adalah ketikkan fastboot flash recovery spasi twrp, lalu klik titik, kemudian ketik imj. Nah, untuk seperti ini, fastboot flash fastboot spasi flash spasi recovery twrp.imj, kemudian klik enter. Nah, jika sudah seperti ini berarti sudah oke ya. Oke, berarti kita ke langkah selanjutnya adalah kita ketik fastboot twrp. Perintah ini digunakan untuk kita langsung masuk ke mode twrp-nya .imj. Nah, fastboot spasi twrp.imj. Jika sudah, klik enter.
dan otomatis ponsel kita pun masuk ke mode TWRP. Nah, berarti kita sudah berhasil sampai di sini ya. Oke, kita tunggu. Nah, ini sudah berhasil masuk. Coba kita klik penyimpanannya ya. Nah, penyimpanannya pun terbaca. Jika sobat mengikuti semua instruksi tadi saya dari awal, pasti berhasil. Setelah berhasil, kita jangan langsung keluar, tapi sobat klik install, lalu cari folder tadi yang masih zip ini folder tadi yang masih zip di bawah, kita klik, lalu kita geser kanan. Maksudnya kita install itu supaya TWRP nya nggak hilang ya. Soalnya kalau kita langsung keluar, itu TWRP nya nanti hilang. Nah, dia akan reboot otomatis, masuk lagi ke mode recovery. Setelah semua proses ini selesai, sobat bisa langsung ke reboot sistem. Dan untuk masuk ke mode recovery-nya sendiri, jika sobat dari mematikan ponsel ingin masuk ke mode recovery, adalah caranya sobat tekan tombol power dan volume atas secara bersamaan sampai muncul logo Mi, lalu sobat lepas, nanti otomatis akan masuk ke mode recovery. Nah, ini sudah berhasil. Langsung kita ke reboot aja ya. Untuk pilihan bahasa ada di sini di pengaturan. Nah di sini ini bahasa. Ini bahasa Indonesia ada. Coba tinggal pilih, atau mau bahasa Inggris aja nggak apa-apa. Oke, setelah sudah semua, kita klik reboot. Langsung klik ke reboot sistem. Berarti sampai sini langkah untuk memasang TWRP kita ini sudah berhasil ya. Oke, habis ini akan kita coba untuk masuk ke mode TWRP nya ya, via itu via tadi tombol power dan volume atas. Nah, ini sudah masuk. TWRP ini berguna pada saat kita nanti akan memasang atau melakukan root di HP kita, atau menginstal aplikasi yang berformat zip. Kalau kita mau melakukan root menggunakan Magis, kita butuh TWRP. Oke, ini sudah masuk. Lalu kita coba masuk lagi ya. Sebentar, kita matikan dulu. Kita cabut aja kabelnya, nggak apa-apa ya. Untuk caranya seperti yang tadi saya bilang, tombol power dan volume atas secara bersamaan. Sampai muncul logo Mi ini, kita lepas. Nah, sudah masuk. Begitu caranya, cukup mudah. Sampai di sini tutorial saya selesai. Sampai jumpa di tutorial saya berikutnya. Selamat mencoba. Jangan lupa klik like, subscribe, dan bagikan jika dirasa video ini bermanfaat. Jika ada yang kurang jelas, silahkan tanya di kolom komentar, dan untuk perintahnya sendiri nanti akan saya tuliskan di kolom deskripsi. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.